Halo Sobat Trader semuanya, saya Yoyok Caturtomo kembali dalam edukasi online GK Invest yang hadir hampir setiap hari ya, Senin sampai dengan Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sobat Trader semuanya, eh, akhir-akhir ini cuacanya kurang mendukung ya untuk kesehatan. Harap sedikit saja lebih waspada ya terhadap kesehatan, banyak istirahat dan makan yang teratur ya teman-teman. Nah nih sekarang saya tidak lagi nggak enak badan ini ya. Semoga semuanya yang hadir di sini dan semua keluarga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita diberi kesempatan untuk kembali diskusi ya di dalam tema yang cukup eh, banyak sekali teman-teman membutuhkan informasi ini, yaitu lot ideal ya. Sebelumnya di belakang layar ada Kak siapa untuk bisa tunjukkan promosinya. Selamat sore Pak Yoyo dengan Kak Rizky Pak. Semoga cepat sembuh ya Pak. Terima kasih Nih Kak lanjut Rizky. promonya ya Pak. Oke. Sambil tes suara ya teman-teman, kalau suara saya kurang jelas bisa chat ya. Kenapa kita selalu mengutamakan sebuah regulasi ya? Karena banyak sekali ya teman-teman terjebak oleh hal yang menjanjikan, iming-iming yang luar biasa, tetapi karena tersandung regulasi inilah menjadikan malapetaka bagi diri kita ya. Alhamdulillah ya GK Invest regulasi dengan baik di bawah Kementerian Perdagangan di dalam pengawasan BAPEPT ya, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Resmi di anggota JFX maupun ICDX, juga clearing lembaga clearing KBI maupun ICH, dan juga member dari Aspertindo. Fasilitas tool trading selalu diberikan pada seluruh nasabah GK Invest ya, dari Auto Chartis, Trading Central, dan MT5 Booster. Keunggulan yang lain ada withdraw yang cepat ya, hanya 1 hari, dan customer service yang online, dan masih banyak lagi tentunya. Dalam kesempatan kali inilah juga salah satu fasilitas GK Invest yang nggak ada duanya ya. Teman-teman cobalah lihat di sebelah-sebelah ya, broker sebelah. Nggak ada edukasi yang sampai sehari 3 kali itu. Live streaming se-Indonesia, bahkan dunia bisa melihat. Oke, ada lain? Komitmen GK Invest yang selalu memberikan biaya transaksi yang paling rendah ya, terbaik, mulai dari komisi yang luar biasa hanya $1 yang dulunya $2 ya. Tidak hanya itu ya teman-teman, spreadnya juga sekarang GK Invest menurunkan spreadnya ya teman-teman. Jadi coba dicek aja di MarketWatch, itu banyak sekali penurunan spread yang sangat murah, dan itu akan mengurangi biaya transaksi teman-teman. Ada lagi Kak Rizky. Trade with the best, reward is the rest. Periode ini masih ada saja ya, dari Agustus kapan lalu hingga sampai 31 Desember. Ya, jangan lewatkan kesempatan ini teman-teman, masih ada ini hadiah langsung tanpa diundi. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Segera hubungi official GK Invest yang teman-teman kenal ya. Ada lagi Kak Rizky? Auto Chartis sebagai salah satu fasilitas GK Invest untuk selalu membuat nyaman nasabah. Auto Chartis adalah unggulan ya dari beberapa pialang, memang sudah ada, dan GK Invest nggak mau ketinggalan ini. Auto Chartis disediakan gratis untuk semua nasabah tanpa syarat. Ada lagi? Ini yang tak kalah heboh, yaitu kita bisa nonton nih Liga Jerman
Ya, dari periode 1 Oktober sampai 31 Desember ini diundi ya, pengundiannya 4 Januari 2023 dan diumumkan pada 13 Januari. Pemenang bisa memilih salah satu dari 3 pertandingan berikut ya. Ya, ada 3 pertandingan yang luar biasa, itu big match ya. Ada lagi Kak Rizky? Ya, sudah ya promosinya. Saya akan bacakan disclaimer-nya dulu bahwa materi ini untuk referensi saja ya teman-teman. Bukan untuk rekomendasi melakukan transaksi. Transaksi pada perdagangan berjangka memiliki risiko serta memiliki potensi yang sama besar antara kerugian dan keuntungan. Seluruh transaksi yang diambil menjadi tanggung jawab nasabah. Performa trading di masa lalu tidak menjamin perform di masa depan. Saya akan share screen ya teman-teman. Kali ini Kamis 17 November 2022 dengan tema lot ideal. Ya, tentunya seperti biasanya ya, saya akan bawakan materi itu selalu beda ya dengan yang lain. Jadi saya yakin kali ini cukup bisa memberi tambahan wacana teman-teman sebagai bahan diskusi kita juga, dan saya harapkan ada interaksi ya, baik di YouTube ya dan juga Zoom. Jika ada pertanyaan atau pendapat yang berbeda, bisa langsung komentar ya atau unmute yang di Zoom ya. Ini salam juga yang baru hadir ya. Ada Kak Dodi, ada Kak Timotius Wijaya ya. Dari kota mana saja ini, selamat bergabung. Dan juga ada banyak ya yang di YouTube ya teman-teman. Waspadai ya teman-teman penipuan. Jangan lupa kalau kita transfer ke rekening GK Invest itu atas nama PT Global Capital Investama Berjangka yang sudah teregulasi sebagai rekening segregat account yang tertera di slide ya. Oke, terabas keras ya, trading bebas, keren dan cerdas. Selalu saya ingatkan biar teman-teman juga meraih kesuksesan dalam trading, yang mana paket ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain tentang MMRT management ya. Mindsetnya kita harus siap ya, yaitu dengan kepercayaan diri yang tidak ngawur ya, percaya diri yang terukur ya. Dan juga money management, yaitu bagaimana kita bisa meresikokan keuangan kita seminimal mungkin dan juga bisa mendapatkan profit, peluang profit yang semaksimal mungkin. Itu ruh dari money management. Sedangkan risk management kita harus mengamankan modal yang perlu kita pikirkan di awal sehingga keuntungan akan mengikutinya. Jangan lupa, jangan tergoda oleh iming-iming keuntungan yang fantastis tapi kita tidak aman modal kita. Kemudian trade management, disinilah kita harus menyadari di dalam hukum apapun di dunia ini tentang bisnis itu adalah probability ya, probabilitas. Kemungkinan untung, ada kemungkinan juga rugi, serta ada kemungkinan menunggu ya. Di dalam trade management itulah kita bagaimana menghitung probabilitas dengan tepat sehingga bisa mendapatkan mindset yang bagus, money management yang kuat, serta risk management yang handal. Kali ini kita akan membahas lebih fokus pada money management dan risk management. Jangan lupa juga ikuti beberapa materi terkait sebelumnya yang terkait dengan materi ini. Ada banyak judul di channel YouTube GK Invest Indonesia ya. Ini teman-teman bisa searching aja GK Invest Indonesia. Ya, lot ideal. Serta teman-teman jangan lupa ya, event ini setiap hari dan 3 kali sehari. Dari jam 10 pagi, jam 3 sore. Nah, sekarang ini teman-teman karena winter ya, jam 20 ya, jam 8 malam ya Kak Rizky ini. Mungkin di website bisa diubah ini ya, bukan jam 7 malam ya.
Oke, profit konsisten selalu membayangi kita, selalu menjadi impian kita semua trader ya. Tapi konsisten kalau tidak ideal itu bagaimana sih? Nggak sesuai dengan struktur permodalan atau mungkin tidak mencukupi ya untuk menjadikan trading for living. Saya bisa ini profit konsisten, tapi ya $100 per bulan. Ya nggak bisa buat makan dong gitu. Bagaimana untuk optimalisasi itu ya, yang mana bisa menyesuaikan struktur permodalan kita dan juga struktur bukan cuma keuangan ya teman-teman, tapi juga psikologis kita ini juga punya strukturnya gitu. Harus menyesuaikan satu sama lain. Kembali lagi pada money management, risk management, penentuan lot dibanding modalnya serta positioning sizing menjadi solusinya. Bagaimanakah itu semua bisa kita terapkan dalam aktivitas trading kita. Dan juga pula apa hubungannya ya dengan recovery factor ya. Mungkin teman-teman ada yang belum dengar bisa chat ya, bisa tanya apa yang belum diketahui. Mari dalam kesempatan yang baik ini kita diskusikan dalam webinar kali ini ya. Live di channel YouTube GK Invest dan Zoom. Untuk mengetahui link Zoom-nya bisa hubungi official GK Invest dan juga jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Untuk apa tombol lonceng ya? Ya, kalau ada acara-acara di GK Invest, selalu muncul di reminder kita ya, di handphone kita, di email kita. Lot ideal dalam beberapa perspektif ya. Prospektif lot ideal itu ada dua macam, kuantitatif dan kualitatif. Kita kupas dulu yang kuantitatif, yaitu meliputi lot itu sendiri, kira-kira penentuan lot berapa sih yang layak, yang ideal, yang terukur, yang terencana gitu ya. Tidak tiba-tiba dan tidak sporadis gitu. Kemudian ring. Ring ini adalah jarak antara kita open posisi dengan stop loss yang kita tentukan. Atau jarak-jarak dari target point juga kita bisa analisis dengan baik. Ada persen money. Ada kan memang kita membuat metode risk management itu, money management itu dengan persen keuangan atau persen equity ataupun persen balance. Ada juga melalui jumlah trade-nya. Frekuensi dari trade itu sendiri juga akan berpengaruh dalam prospektif lot ideal secara kuantitatif ya. Lalu positioning sizing. Positioning sizing ini agak unik karena positioning sizing itu kita bisa dinamis menentukan ring, dinamis menentukan lot, dan juga lebih dinamis juga untuk menentukan strategi. Jadi salah satu metode kuantitatif yang ada hubungannya dengan kualitatif adalah positioning sizing ini. Nanti bisa kita praktekkan bersama ya. Ya, ini adalah prospektif lot ideal berdasarkan kuantitatif. Kemudian berdasarkan kualitatif. Recovery factor. Ada juga drawdown maksimal dan juga probability atau kemungkinan terbesar, probabilitas terbesar. Ini dalam rangkaian kualitatif. Nanti kita jelasin satu persatu ya. Nah, implementasi lot kuantitatif. Ini kebetulan GK Invest sangat care ya, peduli dengan nasabah, agar nasabah bisa menerapkan berbagai money management atau teknik-teknik trading dengan lebih leluasa tapi aman gitu. Salah satunya menyediakan yang namanya auto chartis ya. Jadi teman-teman, auto chartis itu tidak hanya mengeluarkan sinyal-sinyal saja ya. Tapi juga auto chartis itu mempunyai tool yang cukup hebat, sangat hebat bahkan, yang namanya auto chartis risk calculator. Ya, kebetulan yang sekarang saya pakai adalah V11. Versi 11. Ini bisa Anda download pada Secure Client Area SCA atau kabinetnya teman-teman. Ketika teman-teman sudah bergabung bersama GK Invest, nanti di sana akan nyala, atau bisa hubungi official ya untuk memandu bagaimana cara mendapatkannya. Seperti ini penampakan dari auto chartis ya.
Jadi ada bagian tentang garis atau custom entry price. Disinilah titik di mana kita entry. Kemudian ada garis stop loss. Dan juga di situ secara otomatis ringnya sudah tercakup. Jadi antara prospektif lot ideal yang secara kuantitatif tadi, semuanya sudah tercakup di antara lotnya sudah keluar di sini, volume, ringnya sudah ditampakkan di situ, dan juga risk ya, money persennya, persen money-nya, baik secara equity maupun balance. Nah, inilah auto chartis risk calculator. Cukup hebat ya teman-teman, bisa teman-teman praktekkan di chat. Jadi ini setelah teman-teman download, diinstal di MetaTrader 5. Di sana kita bisa membantu ya, terutama ini untuk teori atau strategi positioning sizing, di mana teori itu sangat dinamis sekali, biasanya dipakai oleh teman-teman trader dengan penganut nugget trading ya, trading tanpa indikator gitu, ada dengan pola-pola grafik, ada dengan pola candlestick. Nah, itu bisa memakai hal ini ya, bisa dengan support, resisten, supply and demand, dan lain-lain. Penampakan di dalam MetaTrader tentunya dengan laptop ya ini ya. Auto chartis risk calculator ini ada menu entry dan SL ya. Jadi nanti di dalam chart teman-teman itu akan keluar dua garis seperti ini. Kebetulan garisnya saya kasih putih dan kuning ya. Ini garisnya bisa diubah-ubah ya sesuai selera. Yang pasti bedakan antara entry dan stop loss-nya. Ketika kita entry di sini, ini bisa memprediksikan ya. Misalkan ya ini harganya kan di atasnya. Harga sedang di atas, kita mau sell entry di sini ya, berarti kita pasang sell stop itu di sini. Kalau kita mau meresikukan 2% dari modal, maka jaraknya berapa yang dibutuhkan? Nanti bisa otomatis ini terkalkulasi sendiri. Berarti volumenya berapa yang bisa kita entry, ringnya menjadi kita terlihat gitu. Kemudian garis-garisnya stop loss juga terlihat. Nah, di sini kita bisa mengontrol ya, mengontrol 2% dari modal. Maka secara otomatis lotnya yang keluar 0,1. Dan jaraknya adalah ini kebetulan emas ya. Emas. Jadi ini 19 poin ya. Karena di dalam auto chartis itu yang muncul 2 digit di belakang. Jadi yang realnya di dalam MetaTrader GKInvest itu 3 digit di belakang koma ya. Sehingga risk in pips ini kalau keluar 1917 ini artinya 19 poin. Itu ya. Nah, apa sih gunanya seperti ini? Ya bayangkan saja kalau teman-teman ngukur ya, ngukur berapa lotnya, kira-kira jaraknya berapa dan lain-lain itu kan susah. Kalau dengan seperti ini kita bisa langsung tahu. Kalau saya meresikukan 2% equity, maka saya harus entry 0,1 lot dengan jarak maksimum itu. Lah, penentuan jarak maksimum ini berdasarkan apa? Tentunya berdasarkan strategi. Strateginya apa? Misalkan entry di sini pas karena ini sudah menyentuh support kuat. Asumsinya breakout di level support. Kemudian stop loss-nya di mana? Di atasnya. Misalkan karena ini ada level resisten di sana, di atasnya level resisten. Contohnya ya, ini contoh aja. Jadi ini fleksibel jarak-jaraknya ini. Kalau kita bisa menentukan jarak yang fleksibel, tentunya kan kita bisa fleksibel juga menentukan trading plan-nya. Tapi risk manajemennya terukur. Money manajemennya terukur. Gitu. Nggak sampai terlewat, kendati pun itu salah. Kalau misalkan jaraknya kok deket ya, berarti bisa aja lotnya ini nambah. Gitu. Karena kita nggak perlu jarak yang jauh untuk stop loss. Kenapa nggak perlu jarak jauh untuk stop loss? Ya menurut teori kita, teori probabilitas bahwa
resistennya nggak terlalu jauh dari entry-nya gitu. Kalau ini sell ya. Jadi stop loss ini di 17.20, ini ring-nya adalah 1917 ya. Ini bintang ini saya asumsikan digit terakhir yang ada di GK Invest, ada digit terakhir di sini. Pips atau 19,17 poin. Nah, equity ini asumsinya 10.000 ya. Risk-nya 2%, maka volumenya 0,1 lot. Artinya di ring 19,17 poin tersebut dengan 0,1 lot, maka stop loss-nya 2% dari modal 10.000, yaitu kurang lebih $200. Jadi $200 itu kalau 0,1 lot, entry dan SL-nya adalah di sini jaraknya. Jadi di garis-garis ini langsung terlihat begitu. Langsung terlihat di garis-garis ini. Ada yang belum paham silahkan ya. Pak Musa Sirino, selamat sore Pak Yoyo. Oke, selamat sore juga. Terima kasih telah hadir ya. Ini juga ada Bu Eunike Betelus. Sangat rajin sekali mengikutinya. Silahkan ya Bu, mungkin ada materi yang sebelumnya kurang paham juga bisa ditanyakan di sini. Ini adalah pembuktian atau metode di mana secara kuantitatif ya. Jadi kalau kita berapa lot yang ideal ya kita harus tahu dulu sudut pandang kita itu dari mana gitu. Kalau sudut pandang kita kuantitatif ya kita pakailah auto chartis seperti ini, semacam ini ya. Bagaimana kita menentukan jaraknya, bagaimana kita menentukan volumenya, berapa persen yang kira-kira kita relakan untuk menjadi stop loss, itu harus kita siapkan di depan secara kuantitatif. Lalu nanti sih ya kalau ada waktu saya praktekkan di chat ya. Kemudian implementasi lot kualitatif ya. Secara kualitatif tentunya ada dua cara ya nanti dengan algoritma maupun dengan manual. Ya, hadir kembali Pak Mujiono. Sehat selalu ya, semuanya juga yang hadir. Semoga sehat sekeluarga. Jaga baik-baik ini kesehatan, lagi musimnya nggak baik ya. Ini juga saya agak lemes gitu karena teman-teman yang ada di sini memberi semangat saya, ini agak sedikit enak ini. Terima kasih ya. Sorry, batuk. Pak Dodi juga ya, selamat sore. Implementasi lot kualitatif ini bisa dihitung dari jurnal trading yang terjadi, yang telah terjadi ya. Paling tidak dalam minimal 100 transaksi. Statistik history bisa dari algoritma. Kalau algoritma berarti kita masukkan toolnya, algoritma yang kita masukkan dalam MetaTrader. Nah, nanti saya pandu ya di sini. Bisa teman-teman saksikan ulang kalau kurang jelas di channel ini ya, GK Invest Indonesia. Jangan lupa ya tadi like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Ini pesan sponsornya seperti itu. Oke, sekarang bagaimana kalau secara manual? Oh, ini algoritma dulu ya. Jadi, tempo hari saya memberikan materi diskusi tentang bagaimana menciptakan trading plan dengan metode ilmiah. Tentunya itu juga tidak asal-asal ya. Saya juga menyarankan bahwa di kala mana kita memakai akun demo, gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka membentuk trading plan yang baik. Trading plan yang baik ya tentunya meliputi yang mana mindset management. Di kala strategi itu tidak mendukung psikologis kita ya jangan dilanjutin. Harus cocok dan srek gitu ya. Yang kedua kita harus memperhatikan yang namanya money management dan risk management tentunya. Money management itu bagaimana kita bisa
resikokan seminimal mungkin dan juga bisa mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Kalau risk management ya kita harus mengelola dengan baik agar modal kita aman. Trade management itulah yang perlu latihan. Trading plan itu perlu latihan. Di akun demo itu sarananya. Jadi jangan ngawur ketika kita trading di akun demo. Agar terukur nantinya. Apapun metodenya, yang penting konsisten. Kalau nggak bisa konsisten, berubah-ubah metodenya, ditulis di komen. Atau seminggu ini saya menerapkan metode A, seminggu depan lagi menerapkan metode B. Atau campur. Kalau saya menerapkan metode A ya, tulis di komennya A. Menerapkan 5 metode ya, komennya kasih aja A, B, C, D, E. Ya, A, B, C, D, E tentunya teman-teman harus definisikan sendiri, itu menjadi komitmen teman-teman. Tujuannya apa? Kita jurnalnya itu bisa bermanfaat, nggak mubadir. Jurnalnya itu sangat bermanfaat untuk mengukur lot ideal secara kualitatif. Asal memang nggak ngawur, nggak berdasarkan feeling saja. Nah, ini kalau secara manual ya. Nah, makanya penting, paling tidak kita mencoba latihan itu 100 transaksi dengan metode itu yang sama. Oke, sekarang kita artikan recovery factor. Recovery factor, drawdown maksimal, dan probability ini yang akan kita cari di dalam jurnal saat kita melakukan di akun demo. Kalau nggak punya gimana? Ya kadang kita ngikut jurnalnya orang lain. Ya kalau saya sih tidak merekomendasi seperti itu ya. Bagaimanapun apapun teorinya, apapun kesaktian dari orang yang merekomendasikan itu, teman-teman harus coba sendiri. Jurnal sendiri dong. Karena ini sangat berpengaruh dengan mindset manajemen. Kepercayaan diri muncul karena kita menyaksikan sendiri, melakukan sendiri, dan menyadarinya sendiri. Itu yang kebanyakan walaupun yang kita tiru itu orang-orang hebat pun kita kadang nggak bisa konsisten dan disiplin karena kurang percaya diri gitu. Oke, bentar ya. Oh, ini gangguan tenggorokan, teman-teman. Recovery factor artinya apa? Yaitu net profit dibagi drawdown maksimal. Ya. Net profit dibagi drawdown maksimal. Drawdown maksimal itu apa? Yaitu resiko penurunan maksimalnya berapa. Jadi ketika kita di akun demo nih, buy sekarang rugi, sell sekarang untung, sell sekarang rugi, buy, sell, itu kan ada profit, balance kita bertambah, equity kita bertambah, lalu tiba-tiba di minggu depan itu menjadi turun. Misalkan modal kita awal 1.000, minggu depan menjadi 1.500. Setelah 1.500 itu turun menjadi 900. Berarti equity drawdown-nya adalah 600. Penurunan maksimal itu. Padahal modal yang dibutuhkan sebenarnya cuma 100. Karena kan dari 1.000 sudah langsung untung 500. Ya. Kemudian rugi menjadi 900 kan berarti turun 600. Itu modal yang kita siapkan. Kalau dalam rangkaian itu cuma seminggu lah, kita cari periode yang lebih panjang gitu. Nanti saya tunjukkan ya grafiknya bagaimana drawdown maksimal itu. Probability itu adalah akurasi strategi. Ini secara kualitatif begitu yang jarang disadari oleh teman-teman yang lain. Teman-teman trader yang kebiasaan bertanya, sebenarnya lot ideal berapa sih? Langsung dijawab aja serta merta. Ya 1%, 1% dari 100
juta ya berarti kamu harus merelakan $100. Terus kemudian kalau jaraknya itu cuma 10.000 pips atau poin gitu ya, maka ya kamu cuma 0,1 lot. Jadi tanpa mempertimbangkan metode apapun, dipukul rata aja, pokoknya 0,1 lot kalau modal 10.000 itu. Nah, itu sudut pandang yang berbeda. Tadi kalau seperti itu sudut pandangnya adalah lot ideal menurut perspektif kuantitatif. Nah, pilih yang mana? Rasakan dalam hati teman-teman mana yang dipilih, karena sekali lagi mindset manajemen itu perlu dipelihara, dipupuk melalui hal-hal yang meyakinkan. Seperti halnya edukasi seperti ini. Termasuk dalam penentuan kita lot itu memakai kualitatif atau kuantitatif. Cocoknya dalam hati itu bagaimana? Kalau kita trading melakukan sesuatu itu dengan kecocokan, dengan kesadaran, maka kita percaya diri. Kalau kita sudah percaya diri, mindset manajemen itu sudah tercapai. Asal percaya dirinya terukur ya teman-teman. Nah, jadi penentuan lot ideal secara kualitatif itu tidak serta-merta harus 1%, 2%, harus 0,1, 0,2 lot atau 1 lot. Tapi secara kualitatif itu mempertimbangkan akurasi strategi itu. Ya kalau kita punya akurasi yang sangat hebat, kalau 0,5 kan nggak ada masalah. 1 lot bahkan 3 lot nggak ada masalah. Harus teruji ya tapi ya. Cara mengujinya bagaimana? Nah, ada 2 cara. Dengan algoritma dan juga dengan manual. Kalau dengan algoritma, kita buka nih MetaTrader kita. Open data folder, yang ini pilih file begitu. Open data folder di sana. Kemudian foldernya dibuka seperti ini ya. Jadi masuk ke folder MGL5, Expert dan Advisor. Advisor ini nanti dipaste di situ, ditempel di situ algoritmanya. Algoritma itu tentunya berupa file yang filenya itu MGL program. Ekstensinya, tipenya itu. MGL program. Tentunya file yang ada di sini ini berisi algoritma yang kita siapkan. Kita mau ngecek dengan metode apa. Nah, cara membuatnya algoritma ini ada nih ya. Judulnya Awas Robot Trading. Ini solusinya ya. Searching aja di GK Invest Indonesia, di sana saya jelasin cara membuat algoritmanya. Nah, ini yang perlu diingat foldernya ya. Setelah dimasukkan di situ, kita buka navigator. Navigator di sana ada Expert Advisor, kemudian refresh. Nah, kalau sudah di refresh ini, di situ di barisan advisor ada nama-nama algoritmanya ya, atau expert advisornya. Kemudian yang keempat adalah kita klik kanan nama IE atau algoritma itu ya. Kita klik kanan, kita kalau mau forward test ya dengan akun demo, kita jalankan gitu berbulan-bulan ke depan. Atau dengan tes, cari statistiknya, cari sejarahnya. Nah, kita cari sejarahnya dulu. Setting pair dan periodenya. Di sini namanya algoritma, pairnya yang kita pilih, periodenya ini 9 bulan atau 10 bulan begitu. Modalnya kita tunjukkan ya, ketik di sini. Leverage ya. Kalau visual mode ini dicentang, nanti teman-teman akan melihat grafik di chart gitu ya. Yang mana dia akan gerak-gerak memvisualisasikan cara kerjanya algoritma tersebut. Tapi membutuhkan waktu yang lebih lama biasanya. Tapi kalau tidak teman-teman centang, ini waktunya singkat. Hanya beberapa menit saja kita sudah melihat statistik beberapa tahun ke belakang. Nah, kemudian di kolom input, ya tadi kan di kolom setting nih. Nah, ini di kolom input. Ini ada beberapa inputannya, ada MA,
bidding, MA kanal. Nah, ini kebetulan algoritma yang saya sampaikan ya, yang saya siapkan. Kalau algoritma yang teman-teman buat sendiri bisa aja ini berbeda inputannya. Intinya di sini input metode yang teman-teman akan siapkan. Input metode yang teman-teman akan riset gitu ya. Kemudian kalau ini sudah siap, ini di start ya. Nah, nanti sampai kapan? Sampai keluar menu backtest di sini. Kan ini ada input, setting. Ini kan belum ada backtestnya. Kalau sudah keluar input backtest ini bisa diklik nanti backtestnya. Nah, ini ada password. Kalau biasanya kalau algoritma berpassword kayak yang saya bagi itu nanti bisa tanyakan official yang teman-teman kenal atau tanyakan pada saat webinar saya. Karena password itu masing-masing akun berbeda passwordnya. Nanti sampaikan aja, Pak, saya punya akun demo, nomornya ini, passwordnya apa untuk mendapatkan tool trading ini, algoritma ini gitu ya. Kemudian nanti akan berhasil seperti ini hasilnya. Yang mana historic quality-nya 100%, yang terpenting kita lihat adalah drawdown maksimalnya. Jadi kita bisa memperkirakan dalam periode itu kita memerlukan modal berapa. Ternyata banyak banget ini. 500 juta ya kira-kira aja ya. Yang kedua kita perhatikan recovery factor. Nah, recovery factor inilah yang membuat atau parameter kita melihat strategi atau algoritma itu sakti atau tidak. Semakin banyak recovery faktornya, maka itu semakin sakti. Artinya sakti semakin akurat, semakin bagus gitu. Karena recovery factor ini dihitung dari total net profit dibagi drawdown maksimalnya. Jadi dengan modal ini bisa 2,4 kali profitnya. Sehingga punya kemampuan recovery jika loss gitu, punya kemampuan recovery yang memadai. Ini jarang diperhatikan oleh teman-teman. Sehingga ada yang protes, saya ini sudah pakai lot ideal, tapi tetap aja MC. Ya, lot idealnya berdasarkan apa gitu. Nggak serta-merta pokoknya 1% dari modal. Masa sih 100 kali bisa loss terus? Ya bukan 100 kali loss terus. Kalau 7 kali loss, kemudian profit sekali, 8 kali loss, profit 2 kali, kan menjadi turun-turun terus gitu. Karena kita nggak terukur, nggak mengukur kemampuan atau performa dari strategi yang kita terapkan. Maka itulah pentingnya akun demo untuk kita bisa latihan di sana. Kalau kita nggak telaten akun demo, pakai algoritma. Beberapa waktu yang lalu saya sudah share juga tentang algoritma-algoritma itu yang bisa ngetes. Sebebas-bebasnya teman-teman memilih pair, memilih period, memilih parameternya, dan bahkan saya sudah memberikan jurnal hasil dari riset kami. Ya, tanyakan aja pada official teman-teman, nanti bisa dimintakan ke saya. Ini contoh nih pada USD JPY yang punya recovery factor yang hebat ini 4,78. Equity drawdown-nya cuma $104. Dengan modal $104 ini bisa 4,78 kalinya profitnya. Sangat sakti kayak gini. Ini parameternya ya. Berarti membutuhkan modal yang lebih sedikit untuk mendapatkan profit yang maksimal gitu. Artinya begitu. Asumsi dengan 0,1 lot ya USD JPY tadi dengan periode 9 bulan. Recovery factor 4,78, equity drawdown-nya hanya $104, bisa menghasilkan profit 498. Pakai metode apa ini? Ada di jurnal yang sudah saya share ya. Resiko maksimal ya, ini ada pilihan ya teman-teman. Kalau kita sanggup siap memakai resiko maksimal ya modalnya sama dengan equity drawdown maksimal ini, EDDM 104.
Ini kan 9 bulan terjadilah sekali ini. Nah, masa 9 bulan ke depan juga terjadi lagi? Ya bisa jadi, jangankan 9 bulan ke depan. Bisa saja 2 minggu ke depan sudah terjadi lagi 104 ini. Makanya ini resikonya maksimal. Sekali kena resiko ini ya MC. Tapi untung kalau begitu setat, algoritma ini atau metode ini, strategi ini profit dulu. Start nih, modal $200, start sudah profit 700 ya aman aja. Kena equity drawdown-nya 3 kali pun nggak akan MC gitu. Nah, ini kan equity drawdown maksimal itu terukur hanya kalau kita itu jaga-jaga, mengantisipasi jika baru start itu terkena penurunan seperti ini. Siap-siaplah kena penurunan sekian itu ya. Ini maksudnya. Kalau sudah untung dulu kena penurunan sekian ya nggak ada masalah. Yang kedua risiko medium, kalikanlah EDDM itu 5 kalinya. Kemudian kalau kita milih risiko yang minimal ya kalikan 10 kalinya. Lebih santai, tidur nyenyak gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat nih persen profit per bulannya 476 kan karena 9 bulan itu dibagi 9 ini 478 ya harusnya ini tertulis karena komanya berbeda. Sehingga dibagi 9 itu bisa profitnya 53,11% per bulan. Ini catatannya adalah risikonya maksimal. Lah kalau risikonya mau medium, berapa keuntungan kita? Hanya 10,6%. Kok ngomong hanya? Padahal kalau kita untung 5%, 8% itu sudah gede banget. Lah kalau kerjanya aja cuman nggak butuh operasional yang banyak, kerjanya itu hanya sambil nonton TV aja bisa gitu. Hanya di handphone juga bisa gitu. Kalau dapat 10% kan sudah bagus. Nah, kalau kita ingin risiko yang minimal sekali, kalikan 10-nya drawdown-nya tadi. Ya, untungnya 5,3%. Jauh lah masihan di atas bunga deposito itu ya. Ini asumsi-asumsinya. Ini 0,1 lot. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan 0,1 lot ini tidak memenuhi kebutuhan kita? Maka kita harus naikkan lot sesuai dengan struktur permodalannya. Misalkan sebulan ini kita hidup butuhnya itu 10 juta. Nah, kita milih resiko dulu yang mana? Resikonya. Saya pengen nih tiap bulan mendapatkan mendapatkan profit 10 juta. Maka modalnya berapa yang dibutuhkan dan lotnya berapa dengan metode ini? Nah, tinggal ngitung. Berarti 5%-nya kira-kira. 5%. Berarti kalau 10 juta ya kita anggap modalnya 200 juta. Anggap 200 juta berarti per bulan dapat 10 juta lebih. Tapi itu resikonya minimal sekali. Kalau teman-teman ingin resiko yang medium, berarti 100 juta saja cukup. Kita sudah profit 10% sebulan. 10 juta. Tuh. Nah, ingin agak maksa sedikit, iya modal 5.000. Sekali kena ya ampun-ampun nanti. Nah, sekarang tinggal lotnya. Kalau misalkan tadi modalnya 200 juta. 200 juta itu cara baginya gimana? 200 juta itu kan 10 kali lipat 20 kali lipatnya dari ini risiko minimal tadi. Harusnya 0,1 lot kan cuma butuh 1.000 nih. Kalau 100 juta berarti bisa 1 lot. Kalau 200 juta bisa 2 lot gitu. Jadi jawabannya 2 lot 200 juta. Dengan strategi ini maka menghasilkan 10 juta per bulan. Kalau resikonya medium, bagaimana? Nah, resikonya medium itu berarti
Berapa lotnya? Tetap ya, lotnya tetap 2 lot. Tapi modalnya 100 juta itu untuk mendapatkan 10 juta. Nah, resiko maksimal ini yang agak riskan, 2 lot tapi modalnya 5.000. Gitu, teman-teman. 2 lot berarti 20 kalinya dari 0,1 lot ini. Kan ini asumsinya 0,1 lot aja sudah membutuhkan 104 ini. Tuh. Ada pertanyaan dari sini? Ada yang bingung? Diulang-ulang lagi aja nanti ya. Statistik dengan manual. Nah, ini tadi kan dengan algoritma, sekarang dengan manual nih. Lakukan trading konsisten dengan trading plan kita minimal 100 trade dalam akun demo terlebih dahulu, kemudian baru kita ambil statistiknya. Bagaimana cara ngambilnya? Contoh nih teman-teman bisa screenshot ini. Ini sebagai contoh dari trading plan yang sudah saya siapkan dengan moving average cross dengan kanalisasi. Nah, nanti ketika teman-teman sudah login ya di laptop ya, bisanya. Tersebut hanya untuk pembuktian sarana edukasi saja, bukan sebuah ajakan untuk bertransaksi. Password bisa berubah setiap saat. Bila ingin update password terbaru, silakan hubungi official atau saat ikut webinar saya ya. Saya terjadwal itu setiap Kamis jam 3 sore, teman-teman. Nanti siapkan akun demonya, bisa minta. 2 lot berapa kali transaksi Pak Yoyo? Ini ada pertanyaan dari Timotius Wijaya. Oke. Tadi kan saya contohkan 2 lot itu untuk 200 juta. Itu minimal risiko. Pertanyaannya berapa transaksi? Nah, ini yang namanya berapa transaksi, ibaratnya kita punya toko kelontong, toko apalah minuman, dan lain sebagainya. Metodenya sama di setiap lokasi, ada 5 lokasi gitu. Metodenya apa? Bentuknya itu sama tokonya, minumannya, menunya sama, pelayannya sama-sama cantik gitu. Itu strategi. Strategi itu. Tapi kalau kita bisa bertanya enggak, di masing-masing toko itu minimal transaksi berapa? Berapa kali transaksi dalam seminggu? Sehari. Tentunya dalam metode sama, itu kita bisa memprediksi. Tapi itu sebelum atau yang sudah terjadi. Tapi kalau sebelum terjadi, itu kita nggak bisa prediksi berapa kali transaksi. Nah, di trading, ini Pak, di sini ada total trade 46. Total deal 92. Anggap saja kita 46 di sini. Jadi 2 lot yang saya contohkan tadi itu hanya 46 transaksi. Itu dalam 9 bulan, teman-teman. Ini loh mempunyai akurasi cuma 5-8% aja sudah profitnya luar biasa. Jadi akurasi itu kadang berbeda dengan probabilitas profit. Bahkan recovery factor pun juga berbeda ya. Tergantung dia kena risikonya mana duluan mana begitu. Di depannya bagaimana. Jadi 48 ini kalau kita bagi 9 bulan 46 ya ini dibagi 9 46 bagi 9 5 transaksi dalam sebulan. Berarti seminggu sekitar 1-2 transaksi, Pak. Seminggu. Loh, kok lama sekali ya? Jangan pakai metode itu sekali lagi. Kita memakai metode itu harus cocok lahir batin. Jangan dipaksakan. Metodenya banyak kok. Kita cari aja transaksi yang lebih banyak. Nah, kita mengutamakan transaksinya banyak atau mengutamakan lotnya yang banyak atau mengutamakan profit yang banyak. Ada yang ngomong, nggak peduli saya berapa transaksi, pokoknya saya profit banyak. Ada yang seperti itu. Nah, saya juga agak
Ya bertanya-tanya juga sih, kenapa? Kenapa ada pertanyaan berapa kali transaksi? Nah, ini alasannya apa, Pak Timotius ini? Untuk apa sebenarnya frekuensi trade itu? Karena ada pertanyaan itu gitu. Nah, mungkin bisa kalau sempat bisa dijawab. Kalau nggak sempat ya bisa lain kali ya, Pak Timotius ini. Kenapa bertanya berapa kali transaksi? Ya, sambil menunggu jika ada jawaban kita lanjutkan ya. Di dalam password ini silakan screenshot dan ya lotnya karena lotnya besar kata Pak Timotius. Ya nggak masalah ya. Lotnya besar karena sudah terukur Pak Timotius. Toh ya dengan 200 juta itu risikonya minimal sekali. Terukurnya dari mana? Equity drawdown-nya itu sudah terukur. Transaksinya juga jarang-jarang kan tentunya. Ya bisa aja. Lotnya nggak harus seperti itu. Itu kan hanya memenuhi kebutuhan saja. Gitu ya. Makanya lot ideal itu nggak serta-merta harus sekian lot, sekian persen money management. Harus terukur juga tentang metode yang dipakai. Itu kalau secara kualitatif ya. Pilih aja mana yang cara melihat statistik hasil trading. Nah, di dalam akun demo kita di laptop itu ada all history. Di toolbox ya. Itu ada history gitu di toolbox-nya, klik kanan. Kita klik all history. Kemudian report, open XML, lihat pada Excel. Nah, ini ya. History di sini di toolbox-nya. Ini all history-nya, klik di sini nanti all history. Kemudian kalau sudah all history, report-nya klik di sini. Nah, ini nanti akan keluar statistik seperti ini. Ini hasil manual pun bisa. Tapi pesan-pesan saya sebelumnya tadi ya, walaupun kita pakai demo, walaupun kita manual, kita harus komitmen. Kalau kita transaksinya dengan manual, kasih komen ya. Ini metode A, ini metode B, ini metode C. Atau kalau nggak bisa komen karena pakai handphone, dicatat. Pakai note-nya. Handphone kan ada note-nya. Dicatat pada tanggal ini, sekian, ini pakai metode A. Gitu ya. Nah, terus kalau misalkan hasil statistik jurnal ini munculnya kurang bagus, ya kita harus mengubah. Atau periode seminggu itu kayak pakai metode A, 2 minggu saya pakai metode B, atau per periode tanggal saya pakai metode mana yang paling bagus kita pilih nanti. Berarti kita pakai yang A, B, C. Karena periodenya kan ini kan all history. Tapi kan kita bisa custom juga. Mau history yang mana? Karena kita sudah catat bahwa per tanggal ini sampai tanggal ini itu mempunyai metode A, B, C. Kita tahu ya kita bisa milih di situ. Nah, ini recovery faktornya dikit ya karena masih. Jadi yang saya share, password investor yang saya share tadi itu baru sebulan ya. Ini hanya untuk mencontohkan bagaimana kita membuat jurnal dan melihat statistiknya sehingga kita bisa menentukan lot ideal. Net profitnya sekian. Nah, kalau dilihat ya cukup baik juga. Karena drawdown maksimal cuma 1.135 tapi sudah untung 898 sebulan. Untungnya berapa persen? 79%. Ya, kita lihat akurasinya itu cuma 52,21%, teman-teman. Itu aja bisa profit. Profitnya juga nggak dikit kalau kita 79% per bulan itu nggak sedikit loh. Nah, ini jumlah transaksinya berapa? Nah, ini bisa dilihat nih Pak mana tadi? Pak Timotius. Nah, berapa jumlah transaksinya? Ini bisa dilihat. Total trade-nya 362 sebulan karena ini banyak pair, banyak pasangan. Tadi kan diuji aja. Kalau kita gabungkan di berbagai pair, ya banyak gitu. 362 sebulan. Oh, luar biasa. Maksud dari drawdown maksimal itu begini ya, teman-teman. Dari penurunan terdalam gitu ya. Ringnya penurunan ini loh yang saya maksud. Bukan antara ini kan modalnya di sini nih, bukan di sini sampai ke sini, ini kan modal yang dipakai sebenarnya. Tapi dari sini ke sini. Jaga nih apa? Antisipasi kalau ini startnya di sini terus turun.
kan nggak langsung habis gitu modal kita. Nah ini kan kebetulan untung dulu, kemudian turun masih kuat gitu. Terus nah ini ya drawdown maksimalnya. Yang saya masuk di password investor akun tadi itu drawdown maksimalnya adalah 1135. Kemudian persen hasilnya net profit dibagi drawdown itu kalikan 100 itu. Nah, ini menjadi 79,18%. Selama periode berlangsung asumsi dengan memilih resiko maksimal. Ini kan resiko maksimal 0,1. Nah, kalau kita risikonya ingin yang biasa minimal ya kita pilihnya yang mana? Nah, ini pilihannya. Kita modalnya 110 juta memakai 0,1 lot, kita mendapatkan profit 7,92%. Resiko sangat minimal. Sedangkan resiko yang maksimal, resiko minimal itu belum tentu tidak ada risiko sama sekali ya teman-teman ya. Jangan salah asumsi ya. Tetap ada risiko tapi minimal sekali. Masa sih terjadi drawdown maksimum sampai 10 kali itu kan ya apes-apesnya orang gitu. Sangat tidak beruntung sekali gitu ya teman-teman. Persen profit dalam sebulan 79,18%. Ini kalau risikonya maksimal, risiko mediumnya 15. Nah, sekarang silakan teman-teman ajukan pertanyaan. Kira-kira Pak, saya punya modal sekian harus gimana? Misalkan, lotnya berapa? Nah, ini teman-teman bisa hitung sendiri dari sini. Karena sangat berkenaan dengan metode yang teman-teman pakai. Kalau tidak dengan metode yang teman-teman pakai atau pukul rata saja, pakai yang kuantitatif. 2% lot, 2% maksimal deh. Pakai auto chartis kalkulator tadi. Nah, jika profit belum sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita bisa naikkan lot serta modalnya. Berapa lot idealnya? Jadi tidak serta-merta berapa lot idealnya sekian, nggak bisa ya. Karena kita harus tanya, berapa estimasi profit atau kebutuhan Anda? Yang kedua, berapa periode yang teman-teman mau? Kadang ada ya, udah kayak saya trading nggak perlu untuk operasional sehari-hari atau bulanan kok. Saya setahun sekali aja untuk investasi. Periodenya setahun berarti berapa persennya? Berapa modal yang teman-teman ya? Kalau ngomong modal, saya sering ditanya, Pak modalnya ideal berapa? Ini bukan saya memberikan ujuk-ujuk ya, apa membujuk rayu ya. Tapi begini loh teman-teman, di dalam aktivitas trading itu gunakanlah modal semaksimal mungkin. Artinya maksimal dalam kesiapan keuangan dan kesiapan psikologis. Ya, modal maksimal mana yang siap secara finansial dan secara psikologis. Jangan coba-coba. Mau coba-coba lah 2 juta aja padahal uangnya ada miliaran. Itu akan menjadi kebiasaan yang buruk dalam strategi kita. Psikologis kita akan selalu terganggu. Jadi jangan khawatir wong trading itu liquid. Trading itu besok kita butuh duit, withdraw aja, langsung cair gitu loh. Jadi uang berapapun sebenarnya di situ aman-aman saja selama kita melakukan cara-cara yang benar. 4 hal tadi, mindset manajemennya kita siapin. Money management, risk management, dan trade manajemennya terukur dengan rapi. Jadi jangan coba-coba, jangan main-main dengan trading. Kalau ada selonggarnya, yang mana tidak mengganggu psikologis dan tidak mengganggu finansial. Kalau tidak terganggunya itu cuma 5 juta ya nggak masalah, 5 juta kita trading. Kalau kita 500 juta tidak terganggu secara psikologis maupun keuangan, ya jangan trading 5 juta. Begitu teman-teman. Lu kan buat latihan aja Pak. Latihan pakai demo. Percaya saya. Pakai demo, dihitung itu. Saya yakin di antara teman-teman yang ada di sini nggak pernah menghitung tuh. Menjurnal tuh. Susah apalagi jurnal berbulan-bulan. Bagaimana menghitungnya? Recovery faktornya berapa untuk melihat kesaktian dari apa? Padahal itu sangat penting recovery faktor itu untuk menentukan berapa lotnya. Gitu. Yang berikutnya adalah apa strateginya. Kemudian pilihan tipe risikonya. Pilihlah variabel prioritasnya. Artinya saya hanya punya modalnya nih.
saya hanya punya strateginya nih, maka pilih risikonya berapa. Gitu. Kalau profit yang saya mau tahu, periodenya tahu, modalnya tahu di depan, pilihan tipe risikonya tahu ditentukan di depan. Berarti tinggal kita ngatur strateginya yang cocok dengan apa yang kita mau. Gitu. Pilih variabel prioritasnya. Gitu. Oke. Ini Kak Rizky di YouTube, apakah ada yang bertanya? Dapatkan jurnal dan trading tool, hubungi official GK Invest yang teman-teman kenal. Ada yang nggak kenal? Searching aja lah GK Invest Indonesia. Cari aja official terdekat di kota Anda. Akun demo, pertanyaan dari Pak Wijaya. Akun demo bisa pakai auto chartis, Pak. Bukan hanya akun real. Bisa, bisa. Bisa, Pak. Tapi Bapak punya akun real dulu. Pas latihannya pakai auto chartis demo. Jadi akun real itu untuk sekedar bisa download aja auto chartisnya, begitu Pak. Oke, terima kasih ya Pak Wijaya, Pak Mujiono dan semuanya nih yang hadir. Walaupun kita dalam kondisi yang dingin ya, cuaca yang nggak menentu kali ini, tetap semangat ya. Semoga teman-teman semuanya penuh dengan keberuntungan, sehat selalu sekeluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.